walaupun alam liar kita sendiri juga akhirnya sangat potensial digusur oleh sawit dan juga melalui omnibus law. Nah ini yang persoalan utamanya kan di situ. Ada kita bermasalah tentang satwa asing invasif, tapi juga perusahaan asing invasif ini juga lebih mengerikan di tingkat nasional ataupun internasional. Tentang legalitas untuk satwa asing sampai saat ini belum ada regulasi yang jelas. Terkecuali kalau untuk pengiriman antar pulau itu memang harus ada surat-surat dari karantina hewan untuk hewan ataupun tumbuhan untuk tumbuhan. Pokoknya untuk perpindahan antar pulau apalagi antar negara surat-surat harus komplit. Untuk perizinan penangkaran satwa asing namanya juga belum kita temukan regulasi yang jelas, tapi bagi kawan-kawan yang berminat tentang itu bisa langsung kontak ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam di manapun kawan-kawan berada. Tingkat provinsi biasanya ada. Kalau di sini di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta. Itu untuk legalitasnya. Kalau untuk legalitas satwa yang dilindungi ataupun yang akan melakukan penangkaran satwa yang dilindungi, boleh langsung ke sana juga konsultasi. Ataupun kalau misalkan masih takut-takut, masih ragu-ragu, kesulitan, bisa ke kami dulu, nanti kita diskusi. Kalau memang nanti memungkinkan, kita dampingi juga untuk masuk bersama mendaftarkan ke BKSDA tempat. Untuk Yogyakarta kita siap, karena memang sejarah kita di sana juga. Tapi untuk di luar Jogja, adalah pasti nanti jalan yang bisa kita tempuh selama kawan-kawan ada niatan yang serius untuk itu. Kita masuk ke dilindungi dulu Serena ya. Nah, perlindungan satwa di Indonesia itu didasari oleh undang-undang tentang konservasi sumber daya alam. Kemudian pada turunannya terakhir saat ini sudah ada, sebelumnya dari tahun 99 itu ada Perpres 7 tahun 99, PP nomor 7 tahun 99 itu tentang perlindungan satwa dan tumbuhan. Listnya ada komplit semua di situ. Lalu kemudian di 2018 kemarin sempat terjadi perubahan 3 kali ya, memang untuk aneh ini, bukan dalam waktu singkat ada 3 kali. Terakhir adalah PP 1 Permen LHK 106 tahun 2018. Nah, di situ adalah melindungi satwa-satwa yang asli Indonesia, asli Nusantara, dan itu nanti bisa dirubah terus sesuai dengan kebutuhan akan perlindungan. Ya, kalau kebutuhan akan perlindungan memang harusnya secara normal itu yang dihitung adalah jumlah spesies di alam liar, apakah dia memang sudah langka, punah, atau masih berlimpah. Nah ini kuncinya di sana. Tapi ya Indonesia kalau enggak selain itu ya mesti ada hitung-hitungan politik juga. Oh misalkan ini memang kayak kayu, kemarin ya kayu ulin misalkan harus dikeluarkan karena memang untuk kepentingan forestasi misalkan, kan itu yo daripada tandur ulin mending cepat sawit daripada menggusur yang lainnya, karena konsekuensi investasi ya itu lebih dipilih pemerintah ya monggo aja itu, walaupun memang dari kami menolak, tapi ya mau gimana lagi. Itu makanya perlindungan satwa liar ada di Nusantara menggunakan hukum lokal. Untuk internasional ini ada yang namanya Covenant in Trade of Endangered Species atau CITES. Nah inilah kemudian di hukum internasional tadi ada konvensi internasional. Konvensi itu kesepakatan perjanjian internasional untuk perlindungan beberapa satwa. Dan ini murni kalau salah bukan karena hitung-hitungan politis, tapi memang hitung-hitungan
endangernya spesies, langkanya spesies itu tadi di alam liar. Nah, di CITES itu ada 3 daftar atau appendix ya, appendix CITES 1, 2, 3. Ini yang paling endanger ada di appendix 1, terus nanti diikuti 2 dan diikuti 3. Nah, kadang-kadang CITES appendix 1, CITES atau 2, 3 ini belum tentu masuk dilindungi di Indonesia. Lihat langkahnya sana, bukan kemudian mesti di sini ikut dilindungi juga, atau sebaliknya. Kita ambil contoh, buaya muara atau Crocodylus porosus itu di CITES dia masuk di appendix 2, cuma 2, tapi di Indonesia dilindungi. Dan sebaliknya ada beberapa spesies yang lain, nanti bisa kawan-kawan buka juga, terusnya nanti kawan-kawan nggak mau buka juga, buka sendiri aja. Ada listnya CITES sendiri, ada listnya itu. Nah, terkait dengan satwa asing yang ada masuk ke Indonesia, selama itu bukan appendixnya 1, itu biasanya lebih lebih fleksibel. Bahkan kemudian tanpa surat-surat pun, dorongan pun kebanyakan tidak ada masalah. Tidak ada regulasi yang jelas kemudian melarang dulu dan sebagainya. Kalau seperti kita punya ini kan iguana ataupun kura-kura sulcata misalnya, itu populasinya sudah sangat banyak, mudah ditangkarkan, maka persebarannya di Indonesia juga istilahnya gampang. Maka justru yang lebih dikhawatirkan adalah kayak iguana ataupun yang dari luar tadi adalah bukan dikriminalisasi untuk ini boleh dipiara atau enggak, tapi yang perlu saat ini didorong adalah kriminalisasi untuk pelepas liaran yang ngawur. Ketika itu melepas liarkan satwa asing invasif, patut untuk kita pikirkan kriminalisasi ataupun upaya pemidanaan yang lebih jelas. Regulasi harus kemudian secara tegas masuk ke sana. Walaupun kemarin sudah ada beberapa regulasi yang menyangkut ke sana, tapi dalam hitungan kami secara hukum itu kurang tegas, kurang jelas. Harus jelas, misalkan ada di dalam undang-undang ke depan, misalkan harapannya barang siapa yang melepas liarkan satwa asing invasif tidak sesuai peruntukan di lokasi misalkan tertentu, diancam pidana dengan pidana penjara berapa atau denda berapa. Itu harusnya ke depan itu harus lebih jelas. Ya juga nanti perlindungan terhadap ekosistem kita itu lebih terjamin. Dan juga ya kalau invasinya spesies Pak berani seperti itu ya, tapi kalau invasifnya investor asing ini yang rotok. Nah ini kita harus perlu paham betul tentang prinsipnya untuk pelepas liaran itu adalah kenali satwanya dikenali, kenali habitatnya dan juga sekaligus persebarannya. Setelah itu kalau masih memungkinkan hitung populasinya, masih memungkinkan nggak untuk itu masuk lagi tambah kalau kita mau resiko, atau di situ memang sudah kemudian habis dan perlu kita restocking, lepas liarkan lagi lah, baru kita bisa masukkan. Dan lebih bagus lagi memang saat kalau udah masuk ke sana nanti silahkan konsultasi dengan ahli-ahlinya. Kalau di kampung satwa misalkan mau konsultasi ke kami, kita siap, banyak ahli kita pendampingan pembina kita dari Fakultas Biologi UGM ataupun dari Yayasan Wakteri. Jadi siap, secara ilmiah kita siap. Kalau kawan-kawan tetap mau belajar bareng, mau restocking, mau pendataan, pengamatan dan sebagainya, boleh lah nanti mampir ke sini.